DPR telah menyusun rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ada beberapa poin penting yang dibahas pada RUU tersebut. Salah satunya mengenai integrasi NIK pada KTP dengan NPWP sebagai administrasi perpajakan. Isu dan kekhawatiran beredar di masyarakat bahwa semua yang memiliki NIK akan membayar pajak. Rakyat kecil akan diperas. Benarkah demikian? Siap-siap, mari simak video ini sampai habis. Selamat datang di Funtext, dan oke, mari kita mulai. Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai kebijakan ini. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju dan merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan untuk memberikan rasa keadilan perpajakan bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu kebijakan yang diambil untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan mengintegrasikan NIK pada KTP dengan NPWP, yang artinya NIK pada KTP bisa difungsikan sebagai NPWP. Nah, persepsi masyarakat ketika ada kata NPWP adalah pasti bayar pajak, iya kan? Kenyataannya nggak seperti itu kok. Di video kami tentang apa itu NPWP, sedikit kami jelaskan bahwa tentu tidak semua yang terdaftar sebagai wajib pajak yang memiliki NPWP pasti akan membayar pajak. Yang belum nonton videonya, silahkan cek langsung ya di link atas. Pada dasarnya, pengintegrasian NIK dengan NPWP bertujuan untuk mempermudah administrasi, baik menjalankan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan pengawasan perpajakan bagi institusi perpajakan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Membayar atau tidak membayar pajak atau istilah resminya dikenakan atau dibebaskan dari pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, baik itu Undang-Undang PPH maupun Undang-Undang PPN. Banyak ketentuan yang lebih detail mengatur hal ini, tapi kami coba memberikan satu contoh sederhana yang paling umum di masyarakat. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur batasan penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu penghasilan di bawah 4,5 juta per bulan atau 54 juta setahun tidak dikenakan pajak, karena masuk dalam kategori penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Misalnya Anda memiliki NIK di umur 17 tahun, atau baru lulus kuliah dan belum bekerja atau belum berpenghasilan. Anda tetap memiliki NIK dan terdaftar NPWP, namun belum membayar pajak karena belum berpenghasilan. Dan misal pun sudah bekerja, gaji tidak sampai 4,5 juta per bulan, maka Anda tidak ada kewajiban membayar atau dipotong pajak, karena penghasilan Anda masih di bawah PTKP 54 juta setahun tadi. Beda halnya bagi wajib pajak yang dalam tanda kutip kaya. Dengan penghasilan 5 miliar atau lebih dalam setahun, tarifnya dinaikkan dari batas maksimal 30% menjadi 35%. Simple kan? Oke, itu kan bagi pegawai yang bekerja ya. Bagaimana dengan rakyat kecil yang punya usaha kecil? Maksud cuma jual nasi goreng atau gorengan pinggir jalan dipajakin juga? Negara memeras rakyat kecil. Solim. Oke, tenang. Itu pentungan di tangan lepas dulu ya. Pada RUU HPP ini diatur mengenai batasan penghasilan bagi UMKM untuk dikenakan pajak. Kami jelaskan sedikit. Di bidang perpajakan Indonesia, UMKM ini dikategorikan bagi wajib pajak yang menjalankan usaha dengan penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Jika sebelumnya kebijakan bagi UMKM ini dikenakan pajak 0,5% dari omset, berapapun penghasilannya. Istilah dewanya tuh PPh final sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Hey. Nah, pada RUU ini ditentukan berapa penghasilan yang dijadikan batasan penghasilan bagi UMKM yang akan dikenakan pajak 0,5% tersebut. Batasan penghasilan bruto atau omset yang dikenakan pajak 0,5% adalah 500 juta dalam setahun. Di bawah penghasilan tersebut tidak akan dikenai pajak PPh final 0,5%. Jadi kalau si abang-abang nasi goreng sama gorengan tadi ternyata bisa menjual 500 juta dalam setahun, ya dia wajib dikenakan pajak 0,5% dari omsetnya. Luar biasa nih si abang-abang. Karena Undang-Undang Penghasilan menentukan dari berapa penghasilan yang diperoleh, bukan tempat di mana dia jualan. Mau dia di pinggir jalan atau di mall yang mewah. Lumayan melegakan. Yang kurang mampu tidak dikenakan pajak, yang lebih kaya tarif pajaknya dinaikkan. Apakah ini terlihat seperti rakyat kecil diperas oleh negara? Tidak semua bayar pajak kan? Lalu kebijakan perpajakan apa saja yang berubah menurut RUU ini?
Di video selanjutnya akan kami bahas satu persatu ya, sementara di video ini hanya menjelaskan kebijakan mengenai integrasi NIK dan NPWP saja dulu. Semoga penjelasan yang kami berikan bisa menambah informasi bagi Anda ya. Jika ada informasi yang kurang atau belum dijelaskan pada video ini, seperti biasa Anda bisa bertanya dan menambahkan informasi pada kolom komentar. Nggak perlu menghujat, nggak guna di sini. Atau jika ingin konsultasi secara langsung, silahkan DM kami di Instagram atau email di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga bagi Anda yang memutuskan untuk mendukung channel ini. Kami merasa sangat terapresiasi. Terakhir, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan pada video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video dan informasi ini ke rekan-rekan Anda yang lain. Terima kasih, until next time. And stay fun.